Selamat pagi sahabat Metronix. Kembali Metronix hadir pada pagi hari ini untuk melanjutkan menjelaskan materi minggu lalu, yakni tentang segi 4 dan segi 3. Namun tetap awali belajarmu dengan mengucapkan doa di hatimu ya. Yang pertama tentang belah ketupat. Belah ketupat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Perhatikan segitiga sama kaki berikut. Segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis AC, maka titik B akan menempati B aksen, sedangkan AC akan menempati dirinya sendiri. Sehingga terbentuklah segi 4 ABC B aksen yang disebut dengan belah ketupat. Adapun sifatnya yang pertama, keempat sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua oleh diagonal-diagonalnya, yaitu ABC sama dengan ADC. Atau dengan satu huruf bisa kita katakan sudut B sama dengan sudut D. Yang kedua, sudut A sama dengan sudut C. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu AC juga BD merupakan sumbu simetri. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ini membagi dua sama panjang ini. Kemudian yang di bawah sama panjang dengan yang di atas dan berpotongan tegak lurus yaitu 90 derajat. Kelilingnya adalah jumlah panjang sisi terluar yaitu S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Luasnya, perhatikan bahwa ada dua segitiga, yaitu luas ABD ditambah luas BCD. Kita buat, luas ABD adalah setengah kali BD kali AO, yang di bawah itu setengah kali BD kali OC. Maka kita buat setengah kali BD kali buka kurung AO tambah OC. Nih AO tambah OC itu adalah AC. Jadi setengah dikali BD diagonalnya kali AC juga diagonalnya. Bisa kita buat dengan simbol luas belah ketupat itu adalah setengah D1 dikali D2. Contohnya ada belah ketupat ABCD dengan beberapa diketahui. Kita disuruh menentukan ini bagian A, B, dan C. Kita langsung AB, AD sama dengan AB. Ini yang ditanya tadi, AD. Itu sama dengan AB. Ya, jadi bahwa semua sisi sama panjang. Yang kedua, yang ditanya CBO. CBO. Itu yang ditanya. Maka bisa kita buat CBO itu sama dengan 60 sama dengan ABO. Yaitu diagonal membagi sudut menjadi dua sama besar. Itu dia. Atau dari cara pembentukannya juga kita tahu bahwa yang di atas ini, segitiga yang di atas ini bisa hasil pencerminan dari BCD oleh BO. Dengan demikian, kalau ini 60, maka di sini juga harus 60. Sudut BAO, yaitu BAO, sama dengan 180 derajat dikurang 90. 90 tambah 60. Karena ini merupakan segitiga. Yang jumlahnya sudutnya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 150 sama dengan 30 derajat. Contoh yang kedua ada sebuah belah ketupat dengan sisinya diketahui dan panjang diagonal-diagonalnya. Ini cukup mudah, kita hanya menggunakan rumus langsung. Keliling belah ketupat tadi 4 kali S, maka kita langsungkannya 4 kali 15, ya 60 cm. Sedangkan luas, ingat luasnya setengah kali D1 kali D2, tinggal kita masukkan saja, hasilnya 120 cm persegi. Bagian yang kedua, layang-layang. Layang-layang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit. Jadi ini segitiga ABD dengan segitiga BCD, masing-masing adalah segitiga sama kaki, yang mana berimpit di alasnya yaitu di BD. Sifat-sifatnya antara lain, masing-masing sepasang sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan AD, kemudian BC sama dengan CD.
sepasang sudut berhadapan sama besar, yaitu ini sudut B dengan sudut D. Salah satu diagonalnya saling membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Ini salah satu diagonalnya yaitu diagonal BD. Ini memotong sama panjang ya, membagi dua sama panjang diagonalnya. Dan kedua diagonal ini berpotongan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Adapun kelilingnya yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan luasnya, kita perhatikan tadi ada dua segitiga, maka kita jumlahkan luasnya. Nah, luas yang di atas adalah setengah BD dikali AO, sedangkan yang di bawah setengah BD dikali OC. Ini dia ya. Berarti setengah BD kali, ini kita jumlahkan, AO tambah OC, sehingga sama dengan setengah kali BD kali AC. Ya, AC. Maka bisa kita buat bahwa luas layang-layang itu setengah kali D1 kali D2, atau setengah kali diagonal 1, ini BD kali diagonal 2, yaitu AC. Contohnya, ada layang-layang dan beberapa sudut diketahui. Kita disuruh menentukan sudut berikut. Kita jawab. Yang pertama sudut BAC yang ditanya di sini ya. Itu sama dengan sudut DAC. Yaitu sama dengan kalau kita katakan juga DAO ya. Sehingga bisa kita buat, kita gambar ini adalah sebuah segitiga yang mana jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita buat 180 derajat dikurang 90 derajat tambah 70 derajat. Ini yang 90 derajat, ini 70 derajat. Oke, maka 180 dikurang 160 hasilnya 20 derajat. Kemudian CDB, yaitu CDB yang di sini, yang di bawah. Itu sama dengan sudut ADC, yaitu ADC, ini yang besar, dikurangi sudut ADB yang kecil ini. Ya, menjadi 105 dikurangi 70, yaitu yang besar ini. Itu kan tentu sama dengan yang besar yang ini ya, yang berhadapan sama besar. Menjadi 105 dikurang 70, hasilnya 35 derajat. Contoh yang kedua, luasnya yang diketahui dan salah satu diagonalnya. Kita disuruh menghitung panjang diagonal lain. Jadi kita buat dari rumus luas. Luas tadi adalah setengah kali D1 kali D2. Kita masukkan luasnya, yaitu 104. Sama dengan setengah kali 16 kali D2. Sehingga 104 sama dengan, ini 16 dibagi 2 adalah 8, 8 D2. Berarti D2 adalah 104 per 8 sama dengan 13. Maka panjang diagonal lain itu adalah 13 cm. Yang ketiga, trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Jadi hanya sepasang. Berikut gambarnya, perhatikan tanda panah. Itu menunjukkan yang sepasang ya. Oke. Nah, adapun sifatnya yaitu jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Jadi di antara dua sisi sejajar. Ini misalnya ini di antara dua sisi sejajar. Jadi ini yang sejajarnya. Nah, di antara mereka ini, inilah yang disebut dengan bahwa jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Adapun kelilingnya yaitu kita jumlahkan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Sedangkan kelilingnya, luasnya, kita buat segitiga, kita buat tingginya, sehingga terbentuk dua segitiga. Segitiga ABD dengan segitiga BCD. Kita hitung masing-masing luasnya. Jadi yang di bawah ini, yang biru, setengah dikali A dikali T. Kemudian yang di atas yang tidak diarsir, itu adalah setengah dikali B dikali T. Jadi T juga tingginya kalau kita tarik dari sini ke bawah. Tentu sepanjang T, maka kita buat setengah A tambah setengah B dikali T. Atau setengah kali buka kurung A tambah B kali T. Atau boleh kita buat luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajar itu yang ini tadi, B
dengan A kita jumlahkan. Berikut contohnya trapesium ABCD. Ini A-nya kita isikan 65 derajat, sedangkan C ini kita disuruh menentukan sudut B. Perhatikan bahwa sudut B dengan sudut C itu berdekatan ya. Sehingga bisa kita buat sudut B adalah 180 dikurang C. Menjadi 180 kurang 130 hasilnya 50 derajat. Begitu juga untuk mencari nilai D ya, atau ADC 180 dikurang 65. Hasilnya 115 derajat. Contoh yang kedua, ini trapesiumnya katanya ini trapesium sama kaki ya. Oke, dari yang diketahui ini kita masukkan ke gambar, kita lengkapi. Kita akan menentukan luas trapesium PQRS. Maka kita buat dulu tingginya T. T adalah 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Dari mana 5 kuadrat? Ini. Tadi ini katanya kan 16. Sedangkan yang ini aja adalah 6. Berarti 16 dikurang 6, 10. Maka di kiri 5, di kiri 5. Jadi T-nya 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 169 kuadrat kurang 25 kuadrat. 169 kurang 25, hasilnya 144, maka T sama dengan 12. Jadi, luas trapesium ABCD menjadi setengah kali jumlah sis sejajar, yaitu PQ tambah SR, kali tinggi. Jadi, setengah kali 16 tambah 6, kali T, sama dengan setengah kali 22 kali 12, hasilnya 132 cm persegi. Demikian tentang segi 4, kita lanjut dengan segitiga ya. Oke, perhatikan keliling segitiganya ini adalah AB tambah BC tambah CA. Sedangkan luasnya kita buat gambar seperti ini. Dari segitiga ABC kita tarik garis tinggi, kita buat dua segitiga, lalu ada persegi panjang di luarnya. Sehingga bisa kita lihat luas ADC tambah luas BDC. Boleh kita buat bahwa luas ADC itu adalah setengah dari luas persegi panjang ADCE. Kemudian yang segitiga ini itu adalah setengah dari persegi panjang DBFE. Kalau kita satukan semuanya sehingga menjadi setengah dikali luas persegi panjang ABFE. Atau setengah dikali panjang kali lebar AB dikali BF. Dalam segitiga itu dikatakan setengah dikali alas. Jadi AB ini menjadi alas, sedangkan BF ini menjadi tinggi. Jadi luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berikut contohnya, perhatikan segitiganya. Ini ditarik garis bantu untuk menentukan tingginya ya. Jadi luas segitiga KLM rumusnya itu kan setengah alas kali tinggi. Maka yang menjadi alasnya itu adalah KL, sedangkan tingginya adalah MP. Jadi alas dengan tinggi harus membentuk sudut siku-siku ya di sini. Sehingga setengah dikali 8 kali 5 sama dengan 20 cm persegi. Yang kedua, luas yang diketahui dan panjang alas. Kita disuruh menentukan tinggi. Maka kita buat luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan luasnya, yaitu 48 sama dengan setengah kali 16 kali T. Maka 48 sama dengan 8T. T adalah 48 per 8, hasilnya 6. Jadi tinggi segitiga adalah 6 cm. Bagaimana sahabat Metunix, bisa dipahami ya?